Kolkaba ya. Ada Catherine Kolkaba. Ah, bentar saya izin. Ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum. Oke, bentar. Tapi layar ini kelihatan ya. Tapi kalau saya slideshow nggak kelihatan. Ini kalau Pak nggak kelihatan, Pak. Oh, ada masalah apa ini? Ya sudah, begini aja, nggak usah slideshow berarti ya. Ya, Bapak Ibu, salah satu teori yang termasuk dalam middle ring teori itu ada yang disampaikan oleh Catherine Kolkaba. Ya, Catherine Kolkaba itu ini figurnya seorang tokoh keperawatan yang berfokus pada comfort theory and practice. Jadi ada teori ketidaknyamanan. Ya, ada teori ketidaknyamanan. Itu Catherine Kolkaba. Kan banyak kondisi pasien yang menyebabkan ketidaknyamanan. Ada pasien luka operasi, ada pasien postpartum, ada pasien apalagi diare, ada pasien vertigo. Pokoknya yang sakit di rumah sakit itu pasti merasakan ketidaknyamanan. Nah, ini beberapa yang perlu dibahas dalam teori kenyamanan. Ya, ini perawat itu berkewajiban untuk untuk mempengaruhi kenyamanan pasien. Ya, kenyamanan pasien itu diwujudkan dalam bentuk kebahagiaan. Jadi pasien sudah kondisinya sakit, dirawat, dia tidak terbiasa di lingkungan rumah sakit, lingkungannya berbeda, banyak orang sakit di sekitarnya, dia dibatasi untuk ketemu dengan keluarganya, makannya pun dibatasi, istirahat mungkin nggak bisa, itu suasana ketidaknyamanan. Oleh karena itu, perawat berkewajiban untuk menyampaikan suasana kebahagiaan, suasana yang memberikan kenyamanan, menjamin kenyamanan. Bapak butuh apa? Silahkan bilang saja. Apa yang membuat Bapak tidak bisa tidur? Nanti sampaikan saja supaya kita bisa memenuhi. Dan juga ada berbagai kemudahan-kemudahan. Misalnya mau ngurus asuransinya. Oh, ini BPJS saya kemarin macet, sekarang mau digunakan. Nah, itu diberikan kemudahan-kemudahan seperti itu sehingga pasien itu di rumah sakit itu bisa mendapatkan kenyamanan, Ya, termasuk kenyamanan fisik, mental, istirahat tidur, gizi, ya, kemudian kebersihan, eliminasi itu yang harus diciptakan oleh seorang perawat. Ya, kemudian berikutnya Bapak Ibu, ini berbagai konsep teori tentang kenyamanan, kebutuhan perawatan kesehatan, intervensi untuk rasa nyaman, variabel yang mengintervensi kenyamanan itu sendiri, perilaku pencari kesehatan. Nah, ini kalau dia merasa tidak nyaman itu dia perilaku mencari kesehatannya ditunjukkan dalam bentuk apa? Apakah mencari obat, mencari vaskes, mencari orang untuk konsultasi, atau dia melakukan teknik misalnya distraksi relaksasi sendiri. Nah, itu perilaku pencari kesehatan. Kemudian institusi yang terintegrasi ada FKTP, kemudian rujukan tingkat 1, vaskes rujukan tingkat 2. Ya, kemudian ketika seseorang memutuskan akhirnya saya karena ketidaknyamanan ini saya harus membutuhkan bantuan dari
dari orang lain, itu pasti akan mencari praktek perawatan yang terbaik. Di mana itu pasien bisa menemukan? Apakah di rumah sakit A, rumah sakit B, apakah di puskesmas rawat inap? Nah, itu. Kemudian juga faktor lain yang berkontribusi adalah ada kebijakan yang terbaik. Kebijakan terbaik, kemudian kebijakan institusional, kalau dirawat boleh ditunggu apa enggak. Ya, pada zaman COVID kan kita tahu semua itu pasien yang dirawat di rumah sakit karena COVID nggak boleh ditunggu. Nah, itu nambah nambah ketidaknyamanan bagi pasien. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian paradigma keperawatan. Nah, selalu semua tokoh, semua pakar keperawatan itu dalam menyampaikan teori itu pasti dikaitkan dengan paradigma keperawatan. Ini tentang keperawatan pandangannya. Salah satu pengajian kebutuhan kenyamanan yang intensif, intervensi yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan kenyamanan, evaluasi tingkat kenyamanan, serta setelah implementasi diberikan, kemudian dibandingkan dengan tujuan hasil yang diinginkan. Ini kan proses asuhan keperawatan banget ini. Ya, di sini kan proses asuhan keperawatan yang dilakukan oleh siapa Kolkaba dalam keperawatan, aspek keperawatan. Pengkajian dan evaluasi dapat berupa intuisi atau subjektif atau keduanya. Pengajuan diperoleh diperoleh melalui skala tingkatan verbal. Ya. Kemudian pasien. Ya, pasien. Nanti kalau dibesarkan bisa nggak? Nah, kan lumayan. Pasien sebagai penerima asuhan dapat berupa individu, keluarga, institusi, atau komunitas. Ya, itu dari sisi pasiennya. Manusianya, pasien atau manusia ini. Karena aspek paradigma keperawatan. Kemudian minta besarkan dulu. Lingkungan adalah segala aspek pasien yang ada di sekitar pasien, baik itu keluarga, institusi yang dapat dibentuk, diciptakan oleh perawat, atau dihadirkan orang-orang yang dibutuhkan oleh pasien, orang-orang yang dicintai oleh pasien. Kemudian kesehatan, status fungsi optimal bagi seseorang, keluarga, dalam konteks individu, kelompok, atau komunitas. Nah, secara diagram seperti ini. Misalnya paradigma keperawatan dari konsep manusia, seseorang mengalami sakit diare. Ya, sakit diare. Dari aspek kesehatannya, bagaimana riwayat kesehatannya, perilaku pencari kesehatannya itu dia sudah kemana saja sejak mengalami diare, apa yang sudah dia minum, ya apa yang sudah dia lakukan untuk sebagai upaya pengobatan, pola makannya bagaimana, input cairannya bagaimana. Nah, itu dari aspek kesehatan. Kemudian lingkungannya, ya apakah dia tinggal sendiri, ya bersama keluarga atau komunitas. Kan ada kan orang yang tinggal di komunitas, misalnya dia di panti asuhan, misalnya dia di mana ya? Kalau misalnya, mohon maaf, kalau anak jalanan itu mereka tinggalnya kan dengan komunitas itu, dia nggak mau pulang bersama keluarganya itu kan nggak mau. Nah, bagaimana tingkat akses kepada fasilitas pelayanan kesehatan? Nah, kemudian kalau orang mengalami sakit diare itu ada nggak kira-kira tokoh agama, kader kesehatan yang peduli dengan kondisinya? Ya. Nah, kemudian dari aspek keperawatannya, nah, tadi pengaturan dietnya, diet bagi pasien diare, kenyamanan, kemudahan, tadi kan
kemudahan, kontrol kesehatan, pengelolaan aktivitas apa yang biasa atau boleh dilakukan pada orang yang mengalami diare. Nah, itu dari konsep paradigma keperawatan itu diperhatikan. Nah, Kolkaba menyorotinya di situ. Kolkaba menyorotinya di situ. Jadi dari ada sebuah ketidaknyamanan dilihat dari sudut pandang paradigma keperawatan ini. Baik. Baik, Bapak Ibu kemarin masih ingat nggak dari depresi postpartum, teorinya Sheryl Tatanobek itu? Ya, ketika di sini ada depresi postpartum, kemudian kita coba membuat sebuah apa sih permasalahan yang perlu diselesaikan, yang bisa diselesaikan pada pasien yang mengalami ketidaknyamanan ini. Kalau kemarin apa yang bisa kita selesaikan pada orang yang mengalami depresi postpartum? Nah, kira-kira apa ini yang bisa diselesaikan oleh perawat? Syukur-syukur bisa diselesaikan dengan apa namanya sebuah penelitian. Nah, di sini bisa muncul juga ini. Bentar, ini kalau saya tambahkan, tadi kan ada relaksasi, distraksi, imajinasi, imajinasi terbimbing, atau mungkin progressive muscle relaxation. Ya. Dan banyak sekali terapi-terapi keperawatan yang bisa dilakukan untuk membuat seseorang mengatasi ketidaknyamanannya. Seperti itu Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan? Ini kan bisa dilihat dari apakah mau melihat dari aspek kesehatannya, dari aspek keperawatannya, dari aspek lingkungannya maupun manusianya. Untuk mengatasi diare ini, apakah dengan relaksasi, apakah dengan distraksi, apakah dengan imajinasi, apakah dengan menciptakan kenyamanan pada pasien. Nah, kemudian riwayatnya, bagaimana input cairannya pada pasien diare, apa saja perilaku mencari kesehatan yang sudah dilakukan oleh masyarakat ketika dia mengalami diare atau ketidaknyamanan. Nah, itu berbagai masalah yang perlu diselesaikan untuk menunjang teori ketidaknyamanan Kolkaba ini. Itu bisa menjadi judul skripsi, sangat bisa. Ya, sangat bisa. Sangat bisa. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum. Nah, ini aplikasi pada teori Kolkaba. Oh, sorry. Bentar, ini saya besarkan supaya terbaca. Ya, pada dasarnya aplikasi konsep kenyamanan itu sudah ada sejak lama. Ya, di bukunya Aligood, di bukunya teori yang disampaikan Aligood ada. Teori Aligood itu bicara tentang teori-teori keperawatan, falsafah dan teori keperawatan. Itu mengungkap itu. Masing-masing tokoh diulas oleh Aligood, ya, McTomey and Aligood. Kemudian menurut Hamilton itu kan ada apa? Dia menciptakan alat ukur kecemasan, alat ukur depresi yang sampai sekarang banyak kita gunakan itu.
bahwa kenyamanan dapat dilihat dari perspektif pasien itu sendiri. Kemudian teori kenyamanan itu memandang bahwa pengkajian keperawatan adalah pengkajian yang intens. Perawat harus merancang dalam mengatasi kebutuhan tersebut, mengevaluasi hasil sebelum dan sesudah dilakukan dengan membandingkan hasilnya. Ya, penerima asuhan ini seperti tadi ya, dapat berupa individu, keluarga, institusi atau komunitas yang memang membutuhkan asuhan keperawatan. Ini teori kenyamanan ada 3 hal. Yang pertama, ketika intervensi dilakukan secara efektif, maka menghasilkan kenyamanan bagi pasien dan keluarga. Kedua, kesadaran individu tentang kesehatan sangat mempengaruhi peningkatan kenyamanannya. Jadi, maksudnya kalau dia itu sadar kalau dia sakit, dia menerima, posisinya dia menerima, oh saya sedang sakit, saya butuh bantuan orang lain, ya dia tidak apa ya menyangkal penyakitnya, ya ada nggak Bapak Ibu orang yang menyangkal kalau dia sakit? Menyangkal itu denial, menolak kalau dia sakit. Saya baik-baik saja, saya nggak sakit. Kenapa saya yang kena penyakit ini? Ya, anak-anak saya masih kecil misalnya kayak gitu. Ya, itu akan berada dalam suasana ketidaknyamanan yang lebih panjang itu dibandingkan pada pasien yang menerima kondisi bahwa dia sakit, dia membutuhkan bantuan dari orang lain dan pengobatan untuk mengatasi ketidaknyamanannya. Kemudian yang ketiga, kualitas perawatan. Nah, ini tentu ada bagaimana SOP. Ya, bagaimana sebuah SOP itu dibuat, diciptakan untuk mengatasi pasien-pasien yang mungkin ada di rumah sakit itu. Ya, mengatasi pasien atau mengatasi masalah keluarga. Karena di sini kan fokusnya di Kolkaba ini kan tadi berulang-ulang ya. Tadi berulang-ulang fokus intervensinya ada pasien sebagai individu, keluarga, komunitas, atau kelompok. Nah, coba suatu saat Bapak Ibu kembalikan di institusinya masing-masing. Kira-kira sudah ada belum SOP untuk menangani nyeri atau nyeri pada pasien? SOP untuk mengatasi kecemasan pada pasien. Ya, mungkin sudah ada itu. Tapi kalau saya lanjutkan, apakah sudah ada SOP tentang penanganan kecemasan pada keluarga pasien? Nah, itu kira-kira ada nggak? Sudah ada belum intervensi untuk mengatasi kecemasan pada keluarga pasien? Keluarga pasien ketika ada anggota keluarganya dirawat di rumah sakit, dia cemas juga nggak? Keluarga pasiennya. Cemas. Mas, Pak. Nah, itu sudah ada belum SOP untuk mengatasi kecemasan pada keluarga pasien? Nah, kalau misalnya belum ada, ya itu bisa Bapak Ibu kalau melakukan sebuah kajian, nah itu bisa disarankan kepada institusi itu, rumah sakit atau puskesmas atau mungkin klinik. Klinik kan sekarang itu juga ada akreditasinya kan, ada SOP-SOP yang dibutuhkan. Bisa menjadi salah satu keunggulan dari institusi itu jika memang di lain tempat itu belum pernah ada. Ya, itu eh, di sini ya di Kolkaba ini menyampaikan 3 hal itu, salah satunya kualitas pelayanan, kebijakan institusi, ya, dan asuhan berdasarkan bukti praktek klinis, berdasarkan evidence base. Ya, asuhan berdasarkan evidence base, temuan yang ada di rumah sakit, temuan yang ada di lapangan. Ya, kalau memang itu ditemukan, kira-kira rumah sakit puskesmas butuh nggak untuk mengatasi masalah itu? Nah, itu menjadi pemikiran Bapak Ibu. Ya, apalagi Bapak Ibu yang sudah bekerja itu kan diberi izin untuk sekolah gitu kan, untuk studi lanjut. Nah, apa kontribusinya nanti setelah selesai studi lanjut, setelah pulang? Nah, itu
sebaiknya ada kontribusi yang memang bermanfaat gitu. Ada kontribusi yang bermanfaat. Apapun itu, terserah Bapak Ibu mau mendalami masalah apa sehingga kalaupun nanti di akhir masa kuliah Bapak Ibu membuat sebuah tulisan, sebuah karya tulis, itu nggak hanya selesai di ujian, ya, tapi ketika Bapak Ibu pulang ke instansinya masing-masing dengan gelar baru, itu ada implikasi, ada dampak perubahan yang dibawa oleh Bapak Ibu kepada institusinya masing-masing. Sehingga itu kan menjadi daya tawar. Oh, ternyata saya memberikan izin kepada perawat untuk studi lanjut itu ada manfaatnya. Ya, tapi kalau tidak ada manfaatnya ya nanti teman-temannya nggak yang belakangnya panjenengan nggak bisa disekolahkan lagi nanti. Oh, kemarin saya nyekolahkan aja nggak ada perubahan kok. Ini mau sekolah lagi. Gitu Bapak Ibu terkait dengan secara umum teori Kolkaba tentang kenyamanan, Ya, aplikasinya banyak ya. Berdasarkan misalnya saya lihatkan contoh ini, Bapak Ibu pasti punya banyak gambaran kan, situasi penyakit yang menimbulkan ketidaknyamanan pada pasien. Ya, kira-kira orang selain diare yang menimbulkan ketidaknyamanan apa lagi? Ya, boleh ditulis di chat. Boleh ditulis di chat situasi yang menimbulkan ketidaknyamanan pada pasien yang memang dirawat di rumah sakit. Nyeri bisa, Pak. Nyeri, Pak. Ya, nyeri. Terus yang lain, coba tulis di chat, Bapak Ibu. Apa aja, nanti kalau muncul banyak, nanti kita diskusikan. Pak Daniel, mual. Oh, pelayanan, Pak Jun Ivan. Pelayanannya menimbulkan ketidaknyamanan. Pelayanan yang gimana itu, Pak Jun Ivan? Pak Jun Ivan. Salah satu contoh pelayanan yang tidak traumatik, Pak. Misalnya, Pak. Contohnya sudah tidak merasa nyeri, tapi dipanggil-panggil tidak datang gitu, Pak. Oh. Tidak tanggap ya. Ini, Pak. Tidak tanggap. Sudah laporan berkali tapi nggak segera ditanggapi. Nah, itu juga menimbulkan ketidaknyamanan. Pasiennya nggak nyaman, keluarganya nggak nyaman, bolak-balik terus. Kadang juga ada ketidakberanian dari anggota keluarga itu untuk laporan berulang kali. Saya tadi kan sudah laporan, masa ini laporan lagi kayak gitu. Nah, itu menimbulkan ketidaknyamanan. Betul, Pak. Pasien mau operasi jelas, ya, sesak nafas jelas. Bu Eviana, vertigo, ya, vertigo jelas itu. Ya, banyak sekali yang menimbulkan ketidaknyamanan. Ada lagi yang lain? Terlalu banyak pengunjung, Bu Narwati, sehingga tidak bisa istirahat. Ya, biasanya rumah sakitnya kan membatasi pengunjung ya Bu ya. Tapi pada jam-jam kunjung itu biasanya banyak tetangganya yang datang untuk menjenguk. Nah, padahal memang itu memberikan dukungan, tapi kalau terlalu banyak ya mengganggu pasien yang lain. Apalagi pasien di ruangan kelas 3 yang jenguk banyak, nah itu menjadi crowded. Ya, satu kamar pasien kelas 3 itu 4 pasien, jam kunjung yang datang satu mobil semua. Nah, itu dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Bu Ima Dewi Meliana, kurang caring terhadap pasien dan keluarga. Nah, ini hampir sama dengan tadi ya. Berarti kalau kurang caring itu yang perlu
yang perlu diperbaiki perawatnya ya. Ya, sama dengan pelayanan tadi ya. Yang perlu diperbaiki perawat. Ya. Cara memperbaiki perawat dan petugasnya bagaimana ini kira-kira Bu Dewi Meliana yang disarankan? Yang disarankan Ibu. Dengan apa Bu? Ibu Ima? Mengikuti pelatihan, Pak. Pelatihan ya. Ya, boleh. Dengan pelatihan nanti bisa caringnya meningkat. Oke. Pak Domingus Guterres, demam tinggi. Betul, Pak. Itu sampai pusing, sampai nggak bisa tidur ya, Pak. Ya, Pak. Sampai pusing, sampai nggak bisa tidur. Pak Redi Mardiansyah, hemoroid. Oh iya, itu nggak bisa duduk itu, Pak. Nggak bisa duduk, tidur terlentang juga nggak bisa ya, Pak. Miring, nanti kalau ngantuk dia terlentang lagi, nyeri lagi. Nah, itu banyak sekali situasi yang menyebabkan ketidaknyamanan. Berarti memang teorinya Kolkaba ini masuk ya pada dunia keperawatan sehari-hari, banyak ditemukan permasalahan-permasalahan ketidaknyamanan yang perlu diantisipasi, diberikan penanganan oleh perawat kepada pasien. Izin Pak, mau bertanya Pak. Agustino histeris. Silakan Pak, siapa ini? Jonivan Pak, dari Balikpapan Pak. Oh ya, Pak Jonivan, makanya sudah angkat tangan ya Pak. Silakan Pak. Pak, sedikit agak bingung Pak, masalah teori kenyamanan dan teori konsep kecemasan itu perbedaannya apa Pak? Apakah itu karena lingkungan atau bagaimana Pak? Ya, ketidaknyamanan itu bisa karena tadi kan di teorinya Kolkaba bisa karena situasi rumah sakit, bisa karena pelayanannya, bisa karena perawatnya, bisa karena institusinya. Itu Pak ketidaknyamanannya yang dibentuk di situ, yang terbentuk dari situ. Jadi Oke, dari kondisi lingkungan, perawat, kebijakannya. Tapi kalau kecemasan itu kan lebih spesifik, Pak. Lebih spesifik kepada simptom internal. Spesifik dan sistem internal dari si pasien itu. Contohnya gini, tanda gejala kecemasan itu kan ada tanda gejala fisik. ya. Orang secara fisik yang mengalami cemas itu apa? Dia nggak bisa tidur, makan nggak enak, ya kan? Ya Pak. Kemudian tekanan darah mungkin bisa meningkat, kemudian pernafasan nadi bisa meningkat, itu secara fisik. Secara emosi, secara emosional, Ya. orang yang mengalami kecemasan itu mengalami lapang pandang atau persepsi yang menyempit, Pak. Dia nggak bisa berpikir luas karena dia lebih fokus pada permasalahan yang sedang dihadapi. Misalnya pasien preoperasi kalau mengalami kecemasan, nanti operasi saya gagal atau berhasil. Nanti setelah operasi, setelah dibius saya hidup lagi atau enggak. Nah, jadi fokusnya di situ. Dia nggak bisa mikir lagi yang lain. Kemudian secara perilaku ada masalahnya. Mungkin dia mondar-mandir, ya, dia malam nggak bisa tidur memikirkan. Jadi itu lebih kepada kondisi internal pasien kalau kecemasan. Ada tanda fisik, tanda kognitif, tanda psikologis, tanda perilaku, tanda sosial. Nah, itu kecemasan, Pak. Tapi kalau ketidaknyamanan itu faktornya dari pasien, perawat, lingkungan maupun kebijakan dari institusi. Gitu Pak Jonivan. Berarti kalau di kecemasan lebih spesifik ke respon fisik lah gitu Pak ya? Respon pasien karena dia menghadapi sebuah ancaman, Pak. Oke Pak, oke Pak. Dia mengalami sebuah ancaman kan, orang cemas itu. Nah, seperti itu. Bukan beda dengan ketidaknyamanan. Oke Pak. Begitu, Mbak Jonivan, mudah-mudahan menjawab ya. Siap Pak, bisa diterima Pak. Ya, oke. Bapak Ibu yang lain silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, nggak ada lagi. Kalau nggak ada lagi, sebentar. Materi kedua apa ya? Oke, ini materi berikutnya. Selain Kolkaba, sel Tatanobek, skill X. Ya, yang Kolkaba sudah selesai. Kita lanjut ke teori ketidakpastian. Berduka kronis, berduka kronis. Josh Gaskill X. Bentar, yang tadi saya PDF-kan biar nanti siap kirim ke Bapak Ibu. Oke, kalau kabar sudah, ini Josh Gaskill X, yaitu tentang berduka kronis. Tentang berduka kronis. Bedanya apa Bapak Ibu? Berduka kronis dengan berduka disfungsional. Berduka disfungsional dengan berduka kronis. Sama-sama berduka, tapi yang satu kronis, yang satu disfungsional. Nah, ini bisa ini. Terlihat ya Bapak Ibu ya? Lihat, Pak. Ini profilnya Josh Gaskill X. Tertarik dengan isu kematian, berduka, respon berduka, kehilangan saat mengalami cedera parah yang mengancam jiwa. Ya, misalnya karena kecelakaan mobil, karena bencana, ya itu Gaskill X fokus di situ. Ini landasan teorinya. Teori kesedihan kronis dianggap sebagai teori keperawatan pada tingkat yang menengah. Perasaan kehilangan yang berkelanjutan timbul dari akibat adanya penyakit, akibat adanya kelemahan atau kematian. Ya, kematian berarti kematian orang yang dicintai, kematian anggota keluarganya, kematian pasangannya. Nah, itu bisa menyebabkan berduka kronis. Kelemahan berarti pasien yang dia nggak mampu melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang lama. Misalnya karena TBC kronis, karena mungkin stroke, ya karena hemiparese ekstremitas bawah. Nah, itu menjadi seseorang menyebabkan mengalami berduka kronis. Ya, ini contohnya reaksi orang tua terhadap kerugian berkelanjutan yang terkait dengan merawat anak dengan penyakit kronis atau cacat, atau yang banyak ditemukan itu adalah orang tua yang merawat anak berkebutuhan khusus. Nah, itu kan kalau dikonversi terhadap kondisi finansial itu dia udah nggak bisa bekerja, dia nggak bisa meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang lama, ya dia nggak bisa misalnya
ketemu dengan saudara-saudaranya. Ya, kan karena ada tanggung jawab merawat anak yang mengalami cacat bawaan tadi. Ini menurut Gaskill X, ya. Berbeda dengan pandangan merawat anak dengan cacat bawaan dari sudut pandang keperawatan jiwa, itu beda. Ya. Tapi karena kita fokusnya pada Gaskill X, ya. Ini Gaskill X menyampaikan seperti itu. Itu bisa jadi, maksudnya adalah bisa jadi orang tua yang merawat anak dengan cacat bawaan bertahun-tahun itu mengalami kondisi berduka kronis. Karena mungkin pikirannya, kapan anak saya sembuh, kenapa saya diberi ujian seperti ini. Nah, sehingga dia menjadi berduka yang berkepanjangan. Nah, itu pandangannya Gaskill X. Tapi kalau dari keperawatan jiwa, merawat anak dengan kebutuhan khusus yang bertahun-tahun itu bisa dicari namanya teori reframing. Reframing itu membuat frame baru, membuat cara pandang baru bagi orang tua yang merawat anak dalam kondisi cacat bawaan dalam waktu yang lama itu dengan paradigma apa makna dibalik merawat pasien, merawat anaknya dalam waktu yang lama itu. Ya, kita mencari makna di balik sebuah musibah. Nah, itu keperawatan jiwa. Mencari makna di balik sebuah musibah. Jadi, kalau orang Jawa itu ada misalnya ada musibah, masih ada untungnya. Ya, untung misalnya hanya motornya. Untung hanya siapanya. Nanti uang masih bisa dicari, aset masih bisa dicari, tapi nyawa lebih utama. Lah itu prinsip reframing tadi. Perawat yang merawat keluarga perlu menyadari potensi tinggi kesedihan kronis itu dapat terjadi pada orang dengan kondisi kronis, pengasuh keluarga mereka. Bisa terjadi juga pada orang yang berduka. Jadi perbedaannya tadi dengan berduka disfungsional. Berduka disfungsional itu misalnya Bapak Ibu, anggota keluarga, ada salah satu anggota keluarga yang tiba-tiba meninggal, tidak sakit apapun, ya tidak sakit apapun, tiba-tiba meninggal. Nah, itu kan orang bahasa kita kan anggota keluarganya bisa shock itu, bisa mengalami shock karena kondisi yang tiba-tiba. Berbeda dengan orang anggota keluarga yang memang ada yang mengalami sakit dalam waktu yang lama, kemudian sampai pada titik tertentu akhirnya meninggal. Nah, itu kan berbeda situasinya dengan orang yang ada anggota keluarga tiba-tiba meninggal. Yang satu yang lama tadi merawat mungkin dia sudah persiapan. Oh, saya sudah memberikan perawatan semaksimal mungkin. Saya sudah berusaha memberikan pengobatan semaksimal mungkin sehingga kalau sekarang yang dirawat, yang sakit itu meninggal, saya sudah serahkan semuanya pada Tuhan. Tapi kalau ada anggota keluarga yang tiba-tiba meninggal, kemarin masih sama saya, masih cerita seperti ini, kemarin nggak sakit, kemarin masih melakukan ini. Nah, denial-nya itu tampak gitu, tampak terlihat. Nah, itu bedanya berduka kronis dan berduka disfungsional. Berduka kronis itu waktu berdukanya itu lebih lama, bisa lebih dari 6 bulan. Ya, misalnya ada anggota keluarganya yang disayang, anaknya atau suami atau istrinya, pasangannya itu meninggal, tapi sudah 1 tahun lewat, tapi masih kelingan, masih teringat terus. Nah, itu ciri-ciri berduka kronis. Ya, ciri-ciri berduka kronis. Ya, beda dengan berduka disfungsional. Ya, bersedih, berduka wajar. Tapi ya seiring berjalannya waktu berduka itu akan hilang, berganti dengan situasi yang lebih baik. Ya, berganti dengan situasi yang lebih baik. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
konsep utama dari definisi berduka disfungsional itu teori yang menjelaskan penerimaan keluarga dalam disparitas perpisahan yang terjadi secara terus-menerus. Teori ini dapat menjadi panduan bagi nakes dalam menghadapi kondisi tersebut. Ini berbagai kondisi, ya ada berduka kronis, ada kehilangan, ada penguatan, bagaimana metode pengelolaannya, bagaimana cara-cara yang efektif untuk mengatasi permasalahan berduka itu, terus kemudian bagaimana manajemen yang efektif. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan teori berduka kronis, ya. Ini asumsi utama, lah ini paradigma kesehatannya, ya paradigma kesehatannya, keperawatan. Apa ini? Dia memandang keperawatan itu sebagai hal untuk menegakkan diagnosis, mempersiapkan intervensi, ya perawat dapat melakukan bimbingan antisipatif. Pasien itu dibimbing, ya dibimbing untuk move on, Siapa yang dibimbing? Ya pasti keluarga dekatnya. Keluarga dekatnya, bisa orang tuanya, bisa suami atau istrinya. Itu dibimbing untuk menerima kondisi yang dihadapi oleh pasien. Nah, tugas perawatnya itu dalam menyampaikan bimbingan itu, yang pertama perawatnya harus empati dulu. Ya, saya berempati, turut merasakan apa yang Bapak Ibu rasakan. Ya, tetapi hidup harus berjalan terus. Tugas-tugas utama di dalam keluarga harus tetap berjalan. Masa depan keluarga harus tetap diutamakan setelah kejadian ini. Nah, itu kemudian ada keahlian, bagaimana sikap caring. Caring itu kan bagaimana dia jujur, bagaimana dia memberikan manfaat, bagaimana dia tidak merugikan pasien, ya, bagaimana seorang perawat itu memberi layanan dengan kompetensi yang baik, ya. Jadi perawat melakukan tindakan kepada keluarga itu mau memberikan bimbingan ini misalnya, tapi perawatnya datang kepada keluarga itu maju mundur, nggak percaya diri. Saya belum pernah menghadapi yang seperti ini. Seperti perawat ketika merawat pasien menghadapi kematian. Ya, pasien yang sakit di rumah sakit, ketika dia menjelang ajalnya, pasien menjelang ajal, itu ada tanda-tandanya atau tiba-tiba, Bapak Ibu? Ada tanda-tanda menjelang ajal atau tiba-tiba? Ada tandanya. Ada tandanya. Lah, di situ ketika perawat sudah mengobservasi ada tanda-tanda mau menjelang ajal, tekanan darahnya menurun, saturasi menurun, pernafasannya sudah satu-satu, akralnya udah mulai dingin. Nah, itu keluarganya dipanggil. Ya, keluarganya dipanggil. Nah, setelah dipanggil, apa yang dilakukan perawat kepada keluarganya? Nah, keluarganya kalau yang muslim ya berdoa, ambil yasin, ya dibimbing untuk pulang, untuk kembali kepada Tuhannya. Nah, itu perawat harus tahu, meskipun perawat bukan 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 tokoh agama, tapi di dalam keperawatan, di dalam budaya dan keyakinan masyarakat Indonesia itu, posisi perawat ketika menghadapi pasien menjelang ajal itu ya harus paham. Jangan maju mundur. Kalau maju mundur, saya nggak pernah malah bingung sendiri lah itu. Terlihat perawatnya nggak kompeten menghadapi pasien menjelang ajal. Ya, kemudian manusia memiliki prinsip persepsi idealis dari proses hidup dan kesehatan. Manusia akan membandingkan pengalamannya dengan pengalaman yang dia harapkan. Ya itu pasti, ya masyarakat itu pasti akan membandingkan.
harusnya begini, tapi kenyataannya begini. Nah, tapi kan kondisi pasien nggak bisa. Harapannya apa, kondisi sebenarnya bagaimana, itu nggak bisa disamakan. Nggak bisa disamakan. Kemudian kesehatan bergantung pada adaptasi terhadap respon kehilangan. Tadi Bapak Ibu, kalau anggota keluarga itu bisa beradaptasi terhadap proses kehilangan, maka dia hanya mengalami berduka disfungsional. Tetapi kalau keluarga itu tidak bisa beradaptasi terhadap respon kehilangan, maka dia akan mengalami berduka kronis. Nah, tentu kognitif, afektif, perilaku, hubungan sosial dari orang yang kehilangan itu akan berbeda pada orang yang mengalami berduka kronis dan berduka disfungsional. Ya, itu penanganannya pun berbeda juga. Ya. Kemudian lingkungan, interaksi yang terjadi berhubungan dengan konteks sosial, keluarganya, lingkungan sosialnya, pekerjaannya, norma sosial, lingkungan pelayanan kesehatannya, nah itu lingkungan yang berpengaruh terhadap proses adaptasi penyesuaian anggota keluarga yang mengalami kehilangan. Ya, ini lingkungannya juga dipersiapkan, dibentuk. Ya, dibentuk lingkungan keluarganya, disiapkan, dikasih pembekalan-pembekalan yang pada dasarnya mereka harus harus siap dan harus beradaptasi. Harus beradaptasi. Kalau dia nggak bisa beradaptasi, ya dia akan rugi sendiri karena akan mengalami berduka berduka kronis. Padahal misalnya sudah anggota keluarganya sudah mengalami meninggal, tapi masih dipikirkan, terus itu kan rugi sendiri kan, rugi sendiri. Tadi kehidupan keluarga harus terus berjalan, masa depan keluarga harus terus berjalan, walaupun sudah ada anggota keluarga yang meninggalkan, yang mendahului. Apa yang bisa dilakukan keluarga? Mendoakan yang terbaik, ya, mewujudkan cita-citanya yang belum tercapai. Nah, itu kan bentuk-bentuk adaptasi terhadap respon kehilangan yang ditunjukkan oleh pasien, supaya ditunjukkan oleh anggota keluarga yang lain, supaya anggota keluarga tidak berada dalam kondisi kesedihan yang mendalam bahkan kronis. Nah, ini keadaan berduka kronis adalah keadaan berupa kesenjangan yang terjadi terus-menerus yang diakibatkan oleh proses kehilangan. Tadi sudah saya jelaskan, berduka kronis terjadi secara berkala. Mungkin bisa kambuh, biasanya itu kalau orang-orang di Jawa ya, orang Muslim di Jawa itu biasanya pada momen-momen tertentu itu dia akan mengalami kesedihan. Ya, kesedihan karena ingat tahun lalu masih ada. Biasanya pada saat apa, Bapak Ibu? Teringat lagi pada saat apa? Biasanya Lebaran. Lebaran. Lebaran, Pak. pada saat Lebaran ya. Nah, itu biasanya teringat. Tahun kemarin masih sholat Id bersama, tahun kemarin masih nyari baju bersama, misalnya kayak gitu. Ya. Berduka kronis adalah kejadian periodik yang bisa disebabkan oleh dua hal. Kesedihan yang bersifat permanen, terus munculnya perbedaan, ya, proses kehilangan yang aktual, disertai dengan ketidakpastian kapan kejadian kehilangan ini akan berakhir adalah penyebab fenomena berduka kronis. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, misalnya ini contoh kasus pada pasien ya. Ini ada contoh studi kasus proses kehilangan anak yang ia rasakan karena dua kaki serta satu tangannya hilang karena diamputasi. Nah, itu juga langsung ini berarti ada kehilangan anggota tubuh. Nah, ini respon keluarga khususnya ayah A yang malah dari membuat anak K tertekan sehingga mengalami proses berduka kronik. Nah, nggak mau sekolah, ya nggak mau keluar kamar, nggak mau makan, ya
pokoknya kondisinya maladaptif gitu. Nah itu kan menyebabkan kerugian yang lebih banyak kalau kondisinya ini kemudian beralih kan, karena ayahnya memikirkan anaknya, terlalu berempati kepada anaknya, sehingga ayahnya mungkin dia marah-marah sendiri, ya menyelesaikan pekerjaan juga nggak jelas, ya, makanya berdampak kepada si pasien. Pasiennya jadi ya udah saya mending nggak usah sekolah aja, saya nggak mau keluar kamar karena malu, karena nggak bisa, karena saya tergantung dengan orang lain kalau mau melakukan sesuatu. Nah itu bisa menjadi anak berpikirnya semakin jatuh terpuruk, ya bahasanya sekarang apa ya, apa Bu, jeru, ya apa bahasanya anak muda, apa yang belum menikah itu apa bahasanya, gagal move on itu apa bahasanya, Jomblo. apa jeru ya? Galau, Pak. Enggak, galau itu kan hanya masih tingkatan ringan itu. Galau itu hanya permukaan saja itu. Hanya permukaan. Tapi dipikirkan terus-menerus karena kegagalannya, akhirnya dia ya gagal move on itu, tapi apa bahasanya ya? Jeruk, makan jeruk, Pak. Oh, bukan. Jonas, Pak. Apa jomblo ngenes? Iya. Oh, bukan, jomblo ngenes itu dia karena sombong aja itu. Dia nggak membuka ruang untuk orang lain. Tapi gagal move on itu tuh. Karena dia mungkin bisa, karena dia pernah trauma, dia pernah dijanjikan sesuatu. Nah, misalnya dia pernah sampai pada tahap seseorang sudah sampai pada tahap tunangan tapi nggak jadi gitu loh. Nah, itu kan menjadi seorang gagal move on. Ya sudah, daripada seperti itu lagi, saya mending nggak usah kenal sama laki-laki. Misalnya kayak gitu. Nah, ini di akhir tulisan ini kan sikap ayah anak K ini merupakan bentuk pemicu munculnya berduka disfungsional pada anaknya dan merupakan suatu penanganan yang tidak efektif. Ya, jadi berduka itu bisa karena dia sendiri, bisa karena orang lain, perilaku orang lain yang memicu munculnya berduka disfungsional, sehingga di dalam sebuah keluarga itu ya memang harus hati-hati. Memang harus hati-hati. Karena ada hal yang dilakukan oleh orang tua yang bisa memicu pada perilaku anaknya. Ada hal yang dilakukan oleh anak yang bisa memicu pada orang tuanya. Kayak gitu. Ya. Jadi dipertimbangkan. Ini analisis teori terlalu kecil ini tulisan. Bentar. Menurut teori yang dikembangkan oleh Gaskin X, Onyx-Soro itu berdasarkan analisis tadi ya, analisis kasus tadi ya, kesedihan yang mendalam dirasakan oleh anak yang harus kehilangan tangan dan kedua kakinya karena diamputasi serta sifat orang tuanya yang kurang baik. Pada teori kehilangannya, anak K sudah enggan untuk melanjutkan sekolah, bahkan tidak semangat, kaki dan tangannya diamputasi. Pemicunya, ketika anak memiliki keterbatasan melakukan rentang gerak dan masih sekali merasa sakit, ayahnya mengira itu hanya keluhan untuk bermanja-manja, untuk menarik perhatian, ya. Karena itu ayahnya sering marah-marah. Nah, itu ayahnya sering marah-marah bahkan memaki anak K. Nah, itu kan menjadi pemicu tambahan bagi anak K. Manajemen metodenya, interaksi dalam
suatu konteks sosial yang meliputi keluarga, sosial, pekerjaan, perawatan, kesehatan bersinergi membangun coping pada diri klien untuk menjadi adaptif. Ya, ini strategi manajemennya. Ini strategi manajemennya. Ya, actionnya apa? Anak K seorang pelajar, anak K memiliki riwayat masalah masa lalu. Secara kognitif, mulai dari identifikasi masalah. Masalahnya apa yang menyebabkan anak K merasa bersedih berkepanjangan. Memberikan motivasi untuk selalu berpikir positif, ya, bahwa ini adalah ujian dari Tuhan. Melalui kondisi ini, anak K bisa saja didekatkan dengan Tuhan, didekatkan dengan orang tua. Ya, mungkin Tuhan mau menunjukkan anak K itu punya kompetensi yang berbeda dibandingkan anak-anak yang masih punya tangan dan kaki lebih lengkap. Nah, itu kan bisa jadi. Kemudian secara interpersonal, curahan hatinya didengarkan, membangun komunikasi dan kepercayaan. Ini paradigma keperawatannya. Ini paradigma keperawatannya. Secara keperawatan memberikan bimbingan antisipatif, ya seperti tadi sudah. Anak K dia dilatih untuk membangun strategi internal untuk bisa menangani berduka berkepanjangannya yang dialami. Jadi itu si pasien harus dilatih sendiri supaya bisa menangani masalah berdukanya. Latihannya ya bisa membuat jadwal harian. Oh, jam sekian lakukan ini, jam sekian lakukan ini. Latihan mandiri, latihan melaksanakan aktivitas sendiri. Nah, itu dilatih. Buatkan jadwal harian sehingga dia tidak banyak hanya berbaring di tempat tidur. Manusianya mengajarkan pasien untuk relaksasi, meditasi, berdoa bersama. Kesehatannya memastikan pasien rutin mengonsumsi obat, makan makanan yang bergizi, keluhan yang dirasakan oleh pasien itu didengarkan, diberikan masukan, diberikan pendidikan, diberikan edukasi. Secara lingkungannya, orang tuanya juga dikasih tahu, dibimbing bahwa memang kondisi anak yang sakit, yang diamputasi, ya hatinya sedang down, mentalnya sedang berada di bawah, itu perlu dibesarkan hatinya. Jangan kalau minta bantuan dimarahi. Ya, memang kondisinya terbatas, ya bagaimana? Itu harus dipahami oleh anggota keluarga yang lain sehingga orang tua tidak menunjukkan respon yang maladaptif, tidak marah-marah, tidak cuek, diajak berbicara. Ya, perlu juga orang tua memberikan perhatian kepada anak yang sakit. Ya, kalau berbicara sambil menatap matanya, tidak diajari itu orang tua, karena nggak semua orang tua memahami teori-teori itu yang bisa mempengaruhi psikologis pada anggota keluarga yang lain. Ini kesimpulan dan sarannya, ya berduka kronis merupakan salah satu middle ring teori yang konsep awalnya berasal dari teori Olhansky, kemudian dikembangkan oleh Gaskill X, ya, berduka cita kronis sebagai suatu kesedihan yang meresap dan merupakan pengalaman permanen. Ya, berduka itu kan berduka akibat kehilangan, itu kan merupakan peristiwa yang permanen di dalam pikiran orang yang menjadi bagian dari keluarga itu, baik dia sebagai saksi, sebagai pelaku atau sebagai korban gitu. Misalnya ada kondisi ya pada masyarakat di lereng Gunung Merapi yang pada tahun 2010 itu dia sudah mampu merekam peristiwa itu,
misalnya sudah anak usia SD itu kan sudah teringat itu, memorinya sudah menancap. Ya, anak yang sudah usia SD pada tahun 2010 itu dia ketika Gunung Merapi meletus itu dia merekam merekam peristiwa itu dan itu bersifat permanen ya. Ketika suatu saat Gunung Merapi itu mulai batuk-batuk lagi, nah itu pikirannya langsung kembali pada tahun 2010. Wah, ini nanti akan terjadi letusan besar lagi. Ternyata tidak, lumayan lumayan reda pemikirannya, psikologisnya. Tapi nanti ketika Merapi batuk-batuk lagi, mengeluarkan asap-asap lagi, teringat lagi pikirannya akan pada kejadian yang hancur-hancuran kan tahun 2010 itu. Nah itu berduka kronis, ciri-ciri berduka kronis seperti itu. Nah tergantung tadi di awal, tadi di penanganan berduka kronis tadi, bagaimana seorang pasien yang mengalami berduka kronis itu dia dilatih untuk mampu beradaptasi dengan kondisinya. Kalau dia nggak mampu beradaptasi ya selamanya dia akan berada dalam situasi berduka kronis. Tapi kalau dia bisa move on, dibimbing, dilatih, ya dia harus mampu beradaptasi. Ya, kayak pasca COVID kemarin kan kita semua dilatih untuk beradaptasi dengan COVID kan. Karena ternyata COVID berlangsung selama 2 tahun lebih. Kalau kita 2 tahun lebih ternyata di lockdown, di PPKM terus, ya ekonomi Indonesia akan hancur. Maka akhirnya ada pilihan untuk PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat eh, di wilayah RT, di wilayah RW, di wilayah kecamatan, di wilayah kabupaten. Nah itu bentuk-bentuk pembatasan yang dilakukan dalam rangka beradaptasi. Karena kalau kita nggak bisa beradaptasi ya kita nggak bisa bekerja, kita nggak bisa dapat pendapatan. Ya, semuanya semuanya tergantung dengan kebijakan kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah tidak mencabut lockdown, ya itu jalanan akan sepi terus itu. Karena lockdown semua kan nggak boleh ada orang yang lewat. Ya, tetapi pilihannya adalah beradaptasi. Sama juga dengan berduka kronis ini. Si pasien harus dilatih untuk beradaptasi. Dilatih beradaptasi ya berarti perawat harus memberikan intervensi-intervensi untuk meningkatkan psikologis pasien. Dengan cara tadi distraksi, relaksasi, imajinasi terbimbing. Ya, dia dibimbing, dia dilatih bagaimana untuk menerima kondisi secara asertif. Asertif itu menerima. Kemudian dia dilatih untuk sampai dia pulih, kemudian dia bangkit untuk menjadi yang lebih baik. Nah, itu prinsip adaptasi dari pasien yang mengalami berduka kronis tadi. Ya, ini sarannya peran perawat sebagai pemberi support sebaiknya dilakukan dengan sungguh-sungguh tadi. Dengan caring, memberikan edukasi kepada pasien dengan caring yang baik. Tidak hanya di bibir saja, tidak memberikan edukasi kepada pasien yang mengalami seperti ini, tidak dengan apa ya, dilakukan tidak dengan seenaknya, harus dilakukan dengan empati. Nah, itu sebagai pintu masuk, perawatnya ternyata memberikan penjelasan kepada saya seolah-olah dia merasakan apa yang saya rasakan. Nah, kan perawat kalau berempati orang lain akan menerimanya seperti itu. Ya, tidak hanya di bibir saja, ngasih edukasi sambil cengenges-cengenges ya gitu ya. Pasiennya nggak akan masuk apa yang dikasih tahu sama perawatnya. Karena klien mungkin akan mengalami kronik berulang, berduka kronik berulang, sehingga klien itu bisa jadi berisiko jatuh lagi, down lagi dalam kondisi depresi. Makanya perawatnya selalu berulang-ulang untuk memberikan bimbingan, memberikan edukasi bagaimana cara beradaptasi dengan kondisi berduka kronis tersebut. Sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Wah ini masih banyak ya, 51
51 peserta yang ada di dalam Zoom. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Ya, kalau tidak ada cukup berarti kuliahnya. Kuliahnya cukup. Nanti materi saya kirimkan. Cukup ya Bu Fitri ya? Bu Beni Fitri cukup ya? Ya, Pak. Ya, oke. Iya, Wah, Pak. di Timor Leste udah tengah malam ini, udah ganti hari belum? Sudah Jam berapa, Pak? Jam 12? jam 11. Oh, mohon maaf ya Pak ya. Kuliah jam 11 malam itu bisa dibuat SW Pak, dibuat story WA. Jam 11 masih kuliah gitu. Baik Bapak Ibu, ya selamat beristirahat. Nanti materi saya kirimkan. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak, terima kasih. Terima kasih Pak.